Halo semuanya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Saya Shalom Alifani. saya Livano Farmadeni Herlambang. Saya Jessica Zanar Perkas Kaur. Saya Victoria Sindi Persanti. Selamat menyaksikan. Anda masih bersama kami di Kabar Khusus. Pemirsa, setelah mengatasi pandemi corona, Vietnam kini menghadapi masalah baru. Dengan masih ditutupnya penerbangan dari berbagai negara lain, Vietnam kini menghadapi masalah ekonomi, khususnya di sektor pariwisata. Data dari International Monetary Fund menjelaskan bahwa Vietnam berhasil menjaga ketahanan ekonominya selama pandemi COVID-19 dengan mencatat pertumbuhan sekitar 2,9% pada tahun 2020. Salah satu yang tertinggi di dunia dan diproyeksikan meningkat hingga sekitar 6,5% pada 2021. Keberhasilan ini didukung oleh fondasi ekonomi yang kuat sebelum pandemi, respon kesehatan masyarakat yang cepat dan efektif, serta kebijakan dukungan pemerintah yang tepat sasaran. Sejak awal pandemi, pemerintah Vietnam segera menerapkan pembatasan sosial, pelacakan kontak agresif, pengujian terarah, serta isolasi kasus. Hal ini memungkinkan aktivitas domestik pulih lebih cepat dan ekspor tetap kuat, terutama pada sektor elektronik berteknologi tinggi yang meningkat akibat kebutuhan kerja dari rumah secara global. Dari sisi stabilitas keuangan, banyak perusahaan, terutama UMKM, mengalami tekanan likuiditas dan solvabilitas, namun kebijakan pemerintah membantu mencegah gelombang kebangkrutan dan pemutusan hubungan kerja besar-besaran. Untuk menjaga pertumbuhan jangka panjang, Vietnam juga perlu melanjutkan reformasi struktural seperti memperbaiki iklim bisnis, menciptakan persaingan yang adil bagi UMKM, mengurangi hambatan regulasi, meningkatkan akses teknologi dan inovasi, serta meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat memaksimalkan peluang dalam rantai nilai global pasca pandemi. Sebagai respons kebijakan, pemerintah Vietnam mulai membuka kembali pariwisata secara bertahap sejak November 2021 melalui program percontohan kunjungan wisatawan internasional yang kemudian dibuka sepenuhnya pada Mei 2022. Dalam program ini, wisatawan asing tidak lagi diwajibkan menjalani tes COVID-19 maupun karantina, sehingga diharapkan dapat mempercepat pemulihan kunjungan wisata. Selain membuka kembali perbatasan, pemerintah juga memberikan bantuan finansial kepada bisnis dan pekerja pariwisata, mempromosikan wisata domestik, serta merancang strategi pemulihan jangka panjang. Fokusnya bukan hanya mengembalikan kondisi sebelum pandemi, tetapi juga mentransformasi pariwisata menjadi lebih inovatif, berkelanjutan, dan juga berbasis digital agar lebih tahan terhadap krisis di masa depan. Salah satu artikel di Vietnam menjelaskan bahwa industri pariwisata Vietnam berhasil bangkit secara kuat setelah mengalami dampak sangat berat akibat pandemi COVID-19. Sebelum pandemi, jumlah wisatawan internasional meningkat pesat dari 7,9 juta pada 2015 menjadi 18 juta pada 2019 dengan rata-rata pertumbuhan 22,7% per tahun yang menjadikan Vietnam sebagai salah satu destinasi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Namun, pandemi menyebabkan kegiatan pariwisata hampir berhenti total, bahkan sekitar 90-95% bisnis pariwisata harus menghentikan operasinya dan banyak pekerjaan beralih profesi. Jumlah wisatawan internasional meningkat dari 3,7 juta pada 2022 menjadi 12,6 juta pada 2023 dan mencapai 17,6 juta pada 2024, atau sekitar 90% dari tingkat sebelum pandemi. Pariwisata domestik juga tumbuh pesat dan menjadi fondasi utama pemulihan dengan lebih dari 101 juta wisatawan domestik pada 2022 dan terus meningkat hingga sekitar 110 juta pada 2024. Pertumbuhan ini diikuti peningkatan jumlah agen perjalanan, pemandu wisata, dan juga fasilitas akomodasi, serta kenaikan pendapatan pariwisata yang mencapai 840 triliun VND pada 2024. Kebangkitan pariwisata Vietnam setelah pandemi tidak dapat dilepaskan dari transformasi ekonomi jangka panjang sejak reformasi Doi Moi tahun 1986, yaitu kebijakan yang mengubah Vietnam dari ekonomi tertutup menjadi ekonomi yang lebih terbuka dan terintegrasi dengan pasar global. Sejak reformasi tersebut, Vietnam secara bertahap mendorong sektor jasa, investasi asing, dan juga keterbukaan perdagangan, sehingga pariwisata berkembang menjadi salah satu sektor unggulan yang mendukung integrasi internasional dan juga citra negara. Setelah pembukaan kembali pariwisata pada Maret 2022, dampak kebijakan pemulihan terlihat sangat signifikan. Jumlah wisatawan internasional meningkat pesat hingga mencapai sekitar 17,6 juta pada 2024, atau hampir menyamai tingkat sebelum pandemi, sementara wisatawan domestik mencapai lebih dari 110 juta perjalanan. Pemerintah turut memperkuat regulasi, memperluas promosi digital, serta mengembangkan berbagai produk wisata baru seperti wisata kesehatan, olahraga, musik, pertanian, dan wisata berbasis teknologi. Dan perkembangan ini menunjukkan bagaimana transisi Vietnam dari negara tertutup menuju ekonomi terbuka pasca reformasi Doi Moi terus berlanjut hingga saat ini. Pariwisata berfungsi sebagai jembatan integrasi global melalui peningkatan mobilitas internasional, pertukaran budaya, serta peningkatan investasi dan konsumsi domestik. Dengan demikian, dorongan kuat terhadap sektor pariwisata pasca pandemi
ini bukan hanya strategi pemulihan jangka pendek, tetapi juga bagian dari kesinambungan transformasi ekonomi menuju negara yang semakin terbuka dan terhubung dengan dunia. Dalam upaya memulihkan sektor pariwisata pasca pandemi COVID-19, pemerintah Vietnam menerapkan berbagai kebijakan strategis yang terintegrasi dengan tujuan tidak hanya memulihkan kondisi sebelum pandemi, tetapi juga mentransformasi pariwisata menjadi sektor ekonomi unggulan dalam jangka panjang. Salah satu kebijakan utama yang dilakukan adalah penguatan destinasi unggulan seperti Ha Long Bay dan Hoi An, yang telah dikenal sebagai ikon pariwisata Vietnam di tingkat global. Pemerintah tidak hanya berfokus pada promosi destinasi tersebut, tetapi juga pada peningkatan kualitas infrastruktur seperti akses transportasi, bandara, serta konektivitas antar wilayah wisata. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan berbagai produk wisata baru yang lebih beragam, seperti wisata budaya, wisata alam, wisata sejarah, hingga experiential tourism atau wisata berbasis pengalaman. Penguatan destinasi ini juga diiringi dengan peningkatan kualitas layanan, termasuk pelatihan sumber daya manusia di sektor pariwisata, serta standarisasi layanan agar sesuai dengan standar internasional. Dengan strategi ini, Vietnam tidak hanya berusaha menarik wisatawan, tetapi juga meningkatkan lama tinggal dan pengeluaran wisatawan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Selain itu, pemerintah Vietnam juga mendorong pengembangan green tourism sebagai bagian dari strategi pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Dalam program Green Tourism periode 2023 hingga 2025, pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan destinasi yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah yang lebih baik, serta pembatasan aktivitas wisata yang berpotensi merusak ekosistem. Tidak hanya itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan pariwisata, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata. Digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ini, seperti penggunaan platform digital untuk promosi, pemesanan layanan, serta pengelolaan data wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa Vietnam tidak hanya fokus pada pemulihan, tetapi juga pada modernisasi sektor pariwisata. Di sisi lain, pemerintah Vietnam juga melakukan relaksasi kebijakan visa sebagai langkah strategis untuk meningkatkan jumlah wisatawan internasional. Kebijakan ini mencakup perluasan e-visa, peningkatan durasi tinggal bagi wisatawan, serta penambahan jumlah negara yang mendapatkan fasilitas bebas visa. Selain itu, prosedur administrasi juga disederhanakan untuk mempermudah akses masuk ke Vietnam. Langkah ini sangat penting karena kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama dalam keputusan wisatawan untuk memilih destinasi. Dengan kebijakan visa yang lebih terbuka, Vietnam berupaya meningkatkan daya saingnya dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand dan Indonesia. Seluruh kebijakan tersebut kemudian diperkuat melalui penerbitan Resolution nomor 82 NQCP pada tahun 2023 yang menjadi kerangka kebijakan utama dalam mendorong pemulihan dan pengembangan pariwisata secara cepat dan berkelanjutan. Dalam resolusi ini, pemerintah menetapkan berbagai langkah konkret seperti peningkatan investasi di sektor pariwisata, penguatan promosi internasional, serta pengembangan infrastruktur pendukung. Resolusi ini juga menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah sehingga kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi. Selain itu, pemerintah juga mendorong kerjasama dengan sektor swasta dan investor asing untuk mempercepat pengembangan industri pariwisata. Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan ini, pariwisata diposisikan tidak hanya sebagai sektor ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan citra dan daya tarik Vietnam di tingkat global. Dalam memahami perkembangan pariwisata di Vietnam, penting untuk melihatnya melalui konsep state-led development. Konsep ini merujuk pada situasi di mana negara memainkan peran dominan dalam mengarahkan pembangunan ekonomi, termasuk dalam menentukan sektor prioritas, kebijakan investasi, serta regulasi industri. Sejak reformasi ekonomi Doi Moi pada tahun 1986, Vietnam mengadopsi model ekonomi yang sering disebut sebagai socialist-oriented market economy, yaitu kombinasi antara kontrol negara dan mekanisme pasar. Dalam model ini, negara tetap menentukan arah pembangunan, sementara sektor swasta dan investasi asing diberi ruang untuk berkembang. Dalam konteks pariwisata, biasanya negara berperan dalam menentukan strategi nasional pariwisata, mengatur kebijakan visa, mengembangkan infrastruktur seperti bandara, jalan, dan pelabuhan, serta menarik investasi asing dalam sektor hotel dan resort. Kerjasama antara perencanaan negara dan keterlibatan sektor swasta membuat pariwisata berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor pariwisata yang mencapai sekitar 6,6% terhadap PDB Vietnam, sekaligus menjadi salah satu sektor yang menciptakan jutaan lapangan kerja di negara tersebut. Mengapa berfokus di pariwisata? Pertama, pariwisata merupakan sektor dengan multiplier effect yang tinggi. Pengeluaran wisatawan itu tidak hanya masuk ke industri hotel dan transportasi, tetapi juga ke sektor lain seperti kuliner, kerajinan, transportasi lokal, hiburan, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas. Kedua,
pariwisata relatif lebih cepat menghasilkan devisa dibandingkan sektor industri berat yang membutuhkan investasi besar dan waktu pembangunan yang panjang. Ketiga, Vietnam juga memiliki keunggulan komparatif dalam bentuk kekayaan alam, situs budaya, serta biaya perjalanan yang relatif murah dibandingkan negara lain di Asia. Selain aspek ekonomi, pariwisata juga berfungsi sebagai alat diplomasi budaya. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai bentuk soft power, yaitu kemampuan suatu negara untuk mempengaruhi persepsi global melalui daya tarik budaya dan kesan positif. Melalui promosi destinasi wisata, Vietnam ini berusaha membangun citra sebagai negara yang stabil secara politik, aman bagi wisatawan dan juga kaya budaya dan alam. Namun, dari perspektif ekonomi politik, penting juga untuk mempertanyakan siapa yang paling diuntungkan dari pertumbuhan pariwisata ini. Meskipun sektor ini menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan nasional, sebagian keuntungan justru dinikmati oleh perusahaan besar, investor asing, dan industri pariwisata global. Sementara masyarakat lokal seringkali memperoleh manfaat yang lebih terbatas. Ketidaksetaraan keuntungan ini bukanlah satu-satunya tantangan dan dampak negatif yang dihasilkan dari pertumbuhan pariwisata tersebut. Salah satu isu utama lainnya adalah overtourism, yaitu ketika jumlah wisatawan melebihi kapasitas suatu destinasi. Fenomena ini mulai terlihat di beberapa lokasi wisata populer, terutama di Halong Bay. Peningkatan jumlah kapal wisata dan aktivitas turisme di kawasan ini menimbulkan tekanan besar terhadap lingkungan dan ekosistem laut. Kerusakan lingkungan, peningkatan limbah, pencemaran air, dan pembangunan resort yang mengganggu ekosistem alami menjadi dampak negatif selanjutnya. Jika tidak dikelola dengan baik, perkembangan pariwisata justru dapat mengancam sumber daya alam yang menjadi daya tarik utama destinasi tersebut. Tantangan lainnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagian besar investasi dan aktivitas wisata terkonsentrasi di kota-kota tertentu seperti Ho Chi Minh City dan Da Nang, sementara daerah lain itu tidak memperoleh manfaat ekonomi yang sama. Selain itu, ketergantungan yang tinggi terhadap wisatawan asing juga dapat menjadi risiko ekonomi. Pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa ketika mobilitas global berhenti, sektor pariwisata dapat mengalami penurunan drastis yang bertampak langsung terhadap pendapatan nasional dan lapangan kerja. Jika dibandingkan dengan Indonesia, strategi pariwisata Vietnam setelah pandemi terlihat sangat agresif dan sangat mengejar pemulihan. Salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses masuk. Vietnam memperluas kebijakan e-visa dengan masa berlaku sampai 90 hari serta pilihan single entry dan multiple entry. Di saat yang sama, pemerintah Vietnam juga menjalankan Resolution 82 tahun 2023 yang secara resmi mendorong pemulihan cepat sekaligus pengembangan pariwisata yang efektif dan berkelanjutan. Hasilnya terlihat cukup jelas. Pada tahun 2025, Vietnam mencatat hampir 21,2 juta kunjungan wisatawan internasional. Angka ini naik 20,4% dibandingkan tahun sebelumnya, bahkan menempatkan Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pariwisata tertinggi di ASEAN. Ini menunjukkan bahwa strategi Vietnam cukup berhasil dalam menarik kembali wisatawan asing setelah pandemi. Namun, apakah keberhasilan itu sudah sustainable atau berkelanjutan? Jawabannya belum sepenuhnya. Dari sisi kebijakan, Vietnam memang sudah bergerak ke arah yang berkelanjutan karena pemerintahnya mulai menghubungkan pariwisata dengan green growth dan sustainable development. Tetapi di sisi praktik, pertumbuhan wisata yang sangat cepat juga menimbulkan tekanan pada destinasi unggulan. Contohnya, Halong Bay yang mendapat perhatian UNESCO karena ada kekhawatiran bahwa pembangunan dan tekanan pariwisata dapat mengganggu kelestarian kawasan warisan dunia tersebut. UNESCO juga menekankan pentingnya strategi pariwisata berkelanjutan, sistem pengelolaan pengunjung, dan analisis daya dukung yang jelas sebelum ekspansi infrastruktur terus dilanjutkan. Kalau dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan sedikit berbeda. Indonesia juga mengalami pertumbuhan kunjungan wisatawan asing. Menurut BPS pada Mei 2025, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,31 juta dan secara kumulatif Januari sampai Mei 2025 mencapai 5,63 juta kunjungan. Tetapi secara kebijakan, Indonesia lebih eksplisit mengenai pendekatan sustainable tourism. Kementerian Pariwisata menekankan 4 pilar keberlanjutan, yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Indonesia juga mendorong pendekatan blue green dan circular economy atau BGCE dalam sektor pariwisata. Dari sini bisa kita lihat bahwa Vietnam unggul dalam kecepatan pemulihan, terutama akses masuk lebih mudah, arah kebijakan nasional lebih tegas, dan promosi destinasi unggulan berjalan lebih cepat. Sementara itu, Indonesia memiliki kerangka berkelanjutan yang lebih jelas secara konsep, tetapi tantangannya ada pada implementasi yang belum selalu merata di semua daerah. Jadi, apakah strategi Vietnam bisa diterapkan di Indonesia? Menurut kami, tidak bisa ditiru mentah-mentah. Indonesia juga dapat belajar dari Vietnam dalam hal kemudahan akses wisatawan,
fokus pada destinasi prioritas, dan konsistensi kebijakan pemulihan. Namun Indonesia harus berhati-hati karena kondisi geografisnya lebih kompleks dan target pembangunan pariwisatanya harus tetap menjaga lingkungan, budaya lokal, serta pemerataan manfaat ekonomi. Dengan kata lain, Vietnam memberi pelajaran penting tentang bagaimana memulihkan pariwisata dengan cepat, sedangkan Indonesia mengingatkan bahwa pemulihan yang baik seharusnya tidak hanya cepat tetapi juga berkelanjutan.